Perkenalkan, saya Natalia Kristi Dwinawansari, NIM 2019-008 akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian CRM. Jadi CRM itu adalah strategi atau cara yang dilakukan perusahaan agar supaya perusahaan itu dapat mempertahankan hubungan baiknya dengan pelanggan. Karena pelanggan itu merupakan unsur penting bagi suatu perusahaan untuk meningkatkan profit perusahaan. Yang kedua, tujuan dari CRM. Tujuan dari CRM di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, menyediakan informasi lengkap pelanggan. Jadi, informasi yang lengkap itu sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengelola perusahaan. Yang ketiga, menggunakan informasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses menyalurkan jawaban kepada pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat dari CRM. Apa saja manfaat dari CRM? Yang pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Nah, jika CRM ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau meminimalisir biaya yang digunakan perusahaan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan operasionalnya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, CRM ini juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan time to market dan pendapatan. Jadi CRM ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan dari CRM. Di sini ada 3 tahapan CRM. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Di sini adalah cara gimana sih perusahaan agar bisa menarik atau mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, menambah nilai pelanggan. Setelah memiliki pelanggan atau mendapatkan pelanggan yang baru, perusahaan juga harus mengelola pelanggan tersebut supaya bisa menambahkan nilai untuk perusahaan tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan. Setelah kita mendapatkan pelanggan baru, menambah nilai pada pelanggan, kita juga harus mempertahankan pelanggan tersebut supaya pelanggan tersebut tetap stay kepada perusahaan kita dan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Purnama, NIM 2019-008-399, ingin mempresentasikan 5 komponen dari CRM, yaitu ada pelanggan. Pelanggan adalah perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi atau berbentuk produk. Terus kedua ada hubungan. Hubungan adalah interaksi antara 2 orang atau lebih, bahkan kelompok, yang memudahkan sebuah proses pengenalan. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen itu mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utamanya dalam organisasi. Dalam artian bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam mengatur sebuah perusahaan. Lanjut. Ada keunggulan e-commerce. E-commerce membawa keuntungan karena Anda tak harus mendirikan toko atau kantor besar seperti yang dilakukan oleh para pelaku bisnis offline sebagai tempat usaha. Yang kedua ada kemudahan berkomunikasi antara penjual dan pembeli, bahkan jika penjual dan pembeli ada di negara yang berbeda sekalipun. Yang ketiga ada dari segi pemasaran. Barang juga jauh lebih menguntungkan karena Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk melakukan promosi. Kemudian ada C, peran internet mengubah model bisnis. Yang paling sederhana, dahulu mungkin seorang penjual memiliki akses yang terbatas untuk bisa memperkenalkan produknya kepada khalayak luas. Tetapi berkat adanya internet, seorang pebisnis bisa memperkenalkan produk atau jasa yang dijual karena dengan mudah, begitu cepat dan mudah. Cukup dengan bermodalkan ponsel Android untuk melakukan promosi dan marketing, membuat segalanya menjadi lebih mudah. Terus internet
lebih menguntungkan kepada para pebisnis online atau notabene mayoritas kegiatan bisnisnya memang dilakukan secara daring melalui internet, mulai menyiapkan produk digital, membuat website, mempromosikan hingga menjualnya secara otomatis melalui website yang sudah dibuat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Singgi Ramawan, NIM 2016 008417. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terdapat 5 layanan dan aplikasi e-commerce. 1. Online Travel Application, yang artinya alat penyedia jasa pembelian seperti pembelian tiket pesawat, kereta, hotel, dan lain-lain. 2. Marketplace. Marketplace kita tahu sendiri adalah tempat orang berjualan. Contoh marketplace itu sendiri adalah Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. 3. Fashion Mobile Commerce. Sama seperti yang kedua, Fashion Mobile Commerce ini adalah tempat orang berjualan juga yang bergerak terutama untuk di bidang fashion. Contohnya seperti Shellstock, Berrybenka, dan Zalora. 4. Electronic Mobile E-commerce. Electronic Mobile E-commerce adalah menjual alat elektronik seperti smartphone, TV, dan lain-lain. Contoh aplikasi ini adalah yaitu Bineka dan Erafone. 5. Mobile Payment Application. Mobile Payment Application adalah layanan perbankan yang digunakan pada smartphone seperti GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Hambatan e-commerce. Hambatannya dalam menjalankan aplikasi tersebut adalah loading yang lambat, aplikasi yang sering crash atau maintenance. Bahkan dari respon juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup ruang untuk membuka beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Contoh kasus, terdapat 3 kasus dalam PPT ini. 1. Kasus dari Tokopedia, yang mana ditemukan upaya pencurian data terhadap pelanggan Tokopedia. 2. Sama seperti yang pertama, pencurian data juga dari pelanggan Tokopedia. 3. Diduga pengguna toko online Bineka diketahui bocor dan ditawarkan untuk dijual di forum pasar gelap dark web, yang artinya para hacker tersebut berhasil mencuri data dari pengguna Bineka dan menjualnya dalam situs dark web. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.